Recording. Tes 1. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, baik. Hari ini sebelumnya saya ingin sampaikan, hari ini saya akan coba kasih market review atau market analisa untuk hari ini ya. Karena Otyusan 3 hari ini sedang mengikuti penyegaran untuk wakil piala. Jadi Coach Irsan belum bisa untuk memberikan analisanya. Nah, hari ini saya akan coba kasih pandangan saya mengenai pergerakan market ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya dalam melakukan transaksi perdagangan hari ini.
kita akan mulai pertama untuk hari ini kita akan mulai dari data ekonomi dulu ya. Ini saya data ekonomi menggunakan trading ekonomi ya. Jadi oke, jadi sekali lagi bisa saya sampaikan course Irsan itu ada 3 hari ini dia ada pelatihan dari Mbak Pepti ya untuk penyegaran izin wakil pialangnya, sehingga course Irsan tidak bisa memberikan market analisanya. Baru besok ya mungkin Pak Coach Irsan itu bisa memberikan market analisanya. Jadi untuk hari ini saya akan coba memberikan pandangan saya mengenai pergerakan market untuk hari ini, hari Kamis tanggal 18 November 2021. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi hari ini, dan saya berharap transaksi hari ini bisa mendapatkan profit. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat ya, atau bisa juga bertanya langsung menggunakan suara. Baik, untuk hari ini tanggal 18 November kita akan mulai dari data-data ekonomi. Saya menggunakan trading ekonomi ya untuk melihat data ekonomi. Bapak Ibu sekalian bisa juga menggunakan sumber data ekonomi lainnya. Ada juga bisa dari investing.com ya, atau bisa juga menggunakan Forex Factory. Ini saya gunakannya Economic Calendar. Jadi untuk hari ini itu ada beberapa data, tapi kita akan perhatikan aja data-data yang cukup besar ya, yang akan berpengaruh ke market yang harus kita perhatikan. Kita akan lihat ada dari member ECB. Ini harus kita perhatikan. Nah, terutama mungkin kita akan perhatikan data dari Amerika ya, karena Amerika ini adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia, sehingga keadaan ekonomi di Amerika itu akan berpengaruh ke secara global ya. Jadi memang yang pertama kita harus perhatikan data ekonomi di Amerika, karena Amerika ini negara dengan ekonomi terbesar di dunia ya. Jadi ini pasti akan berpengaruh ke global. Kemudian juga buat kita yang transaksi per mata uang USD ya, kita harus perhatikan data ekonomi dari Amerika. Atau juga kita yang trading di gold, kita juga harus selalu perhatikan perkembangan perekonomian di Amerika ya, khususnya dengan US dollar, karena sama-sama kita tahu ya pergerakan US dollar ini akan berpengaruh terhadap pergerakan harga emas. Jadi untuk hari ini yang perlu kita perhatikan itu di Amerika ada data manufacturing, kemudian ada klaim pengangguran, ya, kemudian juga ada, nah ini ya, yang utama ini Philadelphia Federal. Jadi data industri di negara bagian federal. Prediksinya itu 23,8. Sebelumnya 23,8, kemudian di bulan lalu 21 datanya, indeksnya diprediksi 24 ya untuk di bulan Oktober. Kemudian kalau untuk jobless claim itu bulan lalu 267 orang yang klaim menganggur, data di bulan lalu 253. Bulan kemarin ya itu diprediksi datanya keluar 260.000 orang yang klaim menganggur. Jadi data ini kalau kita lihat dari dua data ini, data industrinya diprediksi meningkat, tapi data orang yang klaim menganggur ini turun. Jadi dua-duanya data ini potensi positif ya untuk US dollar. Yang perlu
perhatikan. Kemudian, nah ini juga dari data pound sterling ya, ini juga bisa perhatikan. Jadi ketika kita trading GBP USD atau per USD juga perlu diperhatikan data consumer confidence yang akan ditulis hari ini. Bulan lalu turun 17, kemudian prediksi data nanti itu akan minus 18. Jadi ini potensi data ini akan membuat kelemahan di pound sterling. Kemudian ini juga untuk data dari Jerman, ini ada data inflasi ya. Kalau kita trading euro dan dengan euro, data Jerman ini perlu juga diperhatikan karena Jerman ini adalah negara ekonomi terbesar di kawasan Uni Eropa. Jadi data CPI-nya itu diprediksi turunnya ke 1,9 month on month ya dibanding bulan lalu, tapi year on year-nya itu naik 16,2% data inflasinya. Data inflasi ini bisa impact-nya itu bisa dua ya, satu bisa juga membuat mata uang yang kuat, di lain sisi juga bisa buat kalau data inflasi ini secara mata uang dia pengaruhnya bisa membuat naik ketika data inflasi itu tinggi, atau juga bisa buat mata uangnya ini melemah ya, tergantung nanti karena ujung-ujungnya kalau data inflasi ini yang akan dilihat adalah data dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh bank sentral. Kemudian ada juga data retail sales, juga perlu diperhatikan ya hari ini. Ya saya rasa itu ya data-data ekonomi hari ini. Kemudian kita coba analisa secara teknikal. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu saya sampaikan juga sebenarnya kalau analisa teknikal itu sangat subjektif ya, sangat subjektif. Sangat subjektif sekali karena teknikal itu ya, karena itu kan tergantung sama yang buat analisa ya, dia bisa tergantung sudut pandang orang yang buat analisanya. Jadi bisa aja data teknikal itu dengan data yang sama, dengan chart yang sama, seorang analis dia bisa mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, bisa punya pandangan yang berbeda karena kan teknikal ini sebenarnya suka-suka aja ya buat analisa, dia untuk menggambar, untuk memberikan indikator ya, atau membuat periode atau parameter dari indikator yang dia ingin pasang itu tergantung sama tradernya ya, sama orang yang menganalisa. Jadi memang sebenarnya kalau teknikal itu sangat-sangat subjektif sekali. Jadi kalau hari ini itu berdasarkan pandangan saya ya, kita akan mulai dari indeks US dollar. Kita akan mulai dari indeks US dollar. Oke, jadi sekarang ini chartnya sudah terlihat ya. Chart yang saya share sudah bisa terlihat. Oke, ya kita akan mulai dari indeks US dollar. Jadi memang seperti terlihat di chart, indeks US dollar ini ya kalau kita lihat dalam 6 hari ke belakang ini indeks US dollar itu menguat ya, dan sudah break level resistan sebelumnya ya di area ini. Kemudian kemarin terlihat indeks US dollar itu melemah. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari indeks US dollar, memang terlihat indeks US dollar ini menguat ya. Kemudian batasan resistan, karena ketika resistan
sebelumnya ditembus, harga itu cenderungannya akan menembus, akan coba untuk menuju ke resistan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat chart ini, resistan selanjutnya itu kita lihat ya, kita menggunakan garis horizontal itu di sekitaran 97,44 ya. 9744 ini adalah potensi pergerakan indeks dolar ya, kelanjutan indeks US dolar. Tapi kemarin kita lihat memang indeks dolar ini tertahan ya di area 96 ya, sekitaran area 96. Jadi memang kalau secara teori itu harga itu tidak ada yang bergeraknya garis lurus. Tidak ada yang kalau naik itu naik terus gitu ya. Tapi pasti ada penurunannya ya, itu adalah teorinya. Jadi kalau kita lihat setelah dalam beberapa hari indeks US dollar ini menguat, kemudian kemarin terlihat indeks dolar ini retreat ya. Tapi kalau kita lihat secara tren, kalau secara tren ini tetap indeks dolar terlihat akan menguat ya. Cuma ini sekarang terjadi istilahnya itu dalam technical pullback ya, atau dia retreat. Pullback kalau menurut pandangan saya ini pullbacknya ya, kecenderungan kalau menurut saya sih pullbacknya dia bisa coba balik ke arah ini ya, ke arah 95 ya, ini untuk indeks US dollar. Jadi gelombangnya ini sekarang ada pullback. Jadi ini kemungkinannya kalau saya mapping gambar dia akan turun seperti ini, baru dia akan coba lanjutkan kenaikannya di resistan selanjutnya di angka 97,44 ya. Ini untuk indeks US dollar. Kemudian kita akan coba lihat pergerakan yang pertama dari pasangan mata uang pound sterling USD. Jadi untuk pasangan pound sterling USD ini kita coba lihat dari data time frame di D1 ya, ini pergerakannya terlihat dari gelombangnya ini trennya itu turun ya, trennya ini turun karena high harga tertinggi sebelumnya itu cenderung membentuk harga tertingginya itu lebih rendah daripada harga tinggi sebelumnya. Jadi ini terlihat trennya itu turun. Cuma kembali lagi secara teori tidak ada harga itu yang bergerak garis lurus, pasti selalu ada yang namanya retreat atau pullback. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari pound sterling itu sama ya, ini dia pullback, kemudian turun, coba break low sebelumnya terjadi pullback, kemudian turun lagi terjadi pullback, jadi dia turun break low, ini pun terlihat dia akan coba pullback lagi ya, coba pullback sebelum melanjutkan penurunannya, sebelum pound sterling ini melanjutkan penurunannya. Untuk hari ini pandangan saya sekarang ini pound sterling itu sudah pullback ya, pullback. Area resistan pertama menurut saya akan coba dituju oleh pound sterling itu ini adalah resistan yang terlihat ya, itu di sekitaran 1.36034 ya. Cuma pertanyaannya bolehkah misalnya kita bayar ya, boleh saja karena memang ini pergerakan sekarang ini dia sedang pullback, jadi kecenderungannya dia akan coba ke 1.36034 di mana area buy-nya secara teori kalau kita mau buy itu kita harus buy on dip ya. Jadi kalau mau buy itu pada saat harganya sedang turun, jadi bukan harganya sedang naik kemudian kita buy.
menurut saya area terbaik untuk melakukan buy itu di sekitaran, kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, ini sekitaran area ini ya, sekitaran area 1.34720 ya. Ini area yang bagus menurut saya untuk melakukan buy. Kemudian dengan target maksimal itu di 1.36034. Kemudian stop loss-nya itu di area low yang kemarin ya. Low yang kemarin itu di 1.33948. Jadi kita akan ambil posisi di antara di sekitaran area 1.34720, kemudian cut loss di sedikit di bawah low yang kemarin di 1.33948. Jadi kurang lebih ada risk to reward ratio itu sekitar 1:1 ya kalau untuk posisi pound sterling hari ini. Ini adalah pandangan saya untuk pound sterling. Jadi saran saya, kalau saya bukan saran sih ya, saya akan ambil posisi buy hari ini karena melihat tren saat ini pound sterling sedang pullback gitu ya, tapi kalau secara trennya sebenarnya pound sterling itu trennya itu turun ya. Harga tertingginya saat ini itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya. Kemudian harga terendah yang sekarang itu lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya. Jadi ini adalah trennya turun. Tapi sekali lagi harga itu tidak ada yang bergerak lurus. Pasti selalu ada orang yang ambil profit yang buat harga itu kembali ke atas ya. Atau istilahnya itu pullback atau retreat. Jadi sekarang menurut saya kecenderungannya pound sterling USD ini sedang pullback. Kalau ada yang mau buy boleh ya, tapi memang sebaiknya kalau kita ikuti tren, kita ambil arah turun, mau sell itu sebaiknya di sekitaran garis trendline ini ya. Jadi kalau memang ada harga di sekitaran garis trendline ini adalah area yang cukup bagus untuk ambil posisi karena juga sesuai dengan arah pergerakan, arah tren dari pound sterling USD. Jadi ini untuk pound sterling USD. Kemudian kita akan coba lihat kalau ada Bapak Ibu yang ingin analisa pair yang lainnya, silakan disampaikan di kolom chat ya. Nanti saya coba akan lihat pandangan saya di pair yang Bapak Ibu tradingkan. Yang kedua kita lihat dari Australian dollar USD ya. Pergerakan Australian dollar USD ini kalau kita lihat ya selama beberapa hari terakhir ya kecenderungannya ini seperti sideways. Nah ini terlihat dari harga tertinggi sebelumnya, kemudian juga harga terendah sebelumnya ya. Jadi level ini harga tertinggi sebelumnya, kemudian harga terendah sebelumnya ini dia tidak bisa di break. Jadi terlihat pergerakan pound sterling, pergerakan Australian US dollar ini terlihat sideways. Untuk saat ini ya pergerakannya itu terlihat sideways. Kemudian kalau untuk hari ini ya, pergerakan hari ini terlihat dalam 2 hari terakhir dari candlestick ini harga Australian US dollar ini kecenderungannya untuk turun terus. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga ini untuk hari ini memang kecenderungannya itu dia akan turun, dia akan coba untuk ke level ini ya, dia akan coba ke ya harga ini. Ini adalah level sideways-nya, ini harga resistan, kemudian ini support. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, ini dia sedang mengarah turun, kemungkinan besar ini akan dituju.
Jadi kemungkinan besar harga ini akan dituju hari ini ya. Untuk Australian dollar potensinya itu menuju ke angka 0,70985 untuk hari ini ya. Sekali lagi ketika pergerakan harga turun, teorinya itu kita, kalau tadi pergerakan harga naik, teorinya adalah buy on dip ya, buy ketika harga itu sedang turun. Kemudian kalau kita harga pasar itu sedang turun, kita harus sell, itu ada teorinya sell on rally. Jadi maksudnya sell on rally itu kita akan sell ketika harga itu sedang bergerak naik, baru kita sell. Jadi ketika melakukan posisi sell itu ya jangan dikejar harganya, ketika harga turun kemudian kita langsung ambil keputusan untuk ambil posisi sell. Tapi sebaiknya kalau seperti ini ketika terlihat kecenderungan Australian dollar ini secara teknikal dia akan coba dites di supportnya ya di angka 0,7965. So better kita akan tunggu dia ada sedikit rally ke atas, kemudian ambil posisi, baru kita open posisi. Jadi memang dalam 2 hari terakhir ini pergerakannya tidak terlalu besar ya. Pergerakan pound sterling ini kalau kemarin itu aja harganya dia hanya bergerak 502 poin ya, hanya 50 pip pergerakannya. Jadi memang cukup tipis. So kalau misalnya mau ambil posisi sell, menurut saya kita tunggu dia ada pergerakan rally ya, paling tidak dia kita tunggu di sekitaran harga ini di 0,729 ya, baru kita ambil posisi sell dengan target tentunya dengan target di 0,70965. Kemudian dengan level stop loss ya, apabila ternyata ada berita ya yang tidak terjadwal yang buat Australian dollar ini menguat, kita jaga di level 0,73726 ya, di sekitaran 0,73 untuk Australian dollar USD. Jadi sekali lagi Australian dollar USD ini pergerakannya dia sideways, terlihat sideways ya. Jadi memang baiknya itu tunggu harga, biarkan harga mendekati level-level support ya. Level support pertama ini di sekitaran sini. Biarkan harga menunggu level 0,71 ya, sekitaran itu, baru kita ambil posisi buy. Atau kalau misalnya harga itu kemudian bergerak naik ke atas, kita tunggu di sekitaran 0,75 untuk kita ambil posisi sell. Jadi ini adalah base area ya, di 2 area ini adalah menurut saya area terbaik untuk ambil posisi sell, kemudian untuk posisi buy di area ini. Cuma kalau memang ada yang ingin ambil posisi untuk hari ini ya bisa coba untuk ambil posisi sell, karena memang terlihat kecenderungannya Australian dollar USD ini pergerakannya akan turun ya. Jadi terlihat kalau kita pakai time frame yang lebih kecil, terlihat memang puncak yang sekarang itu tidak bisa melewati puncak sebelumnya. Sehingga memang ini kecenderungannya untuk hari ini dia akan coba turun, tapi sekali lagi ketika kita mau ambil posisi sell, sebaiknya kita tunggu harga itu rally ya, atau istilahnya sell and rally, baru kita ambil posisi sell itu di sekitaran poin 0,0729 ambil posisi sell ya, dengan target maksimum itu di sekitaran 0,70, kemudian stop loss-nya di 0,737. Kemudian selanjutnya kita coba ke Euro USD. Euro USD ini memang terlihat euro ini sangat quick ya terhadap US dollar. Kita lihat chartnya seperti ini ya. Trennya itu dia turun. Sekali lagi puncak yang sekarang ini lebih rendah
dari puncak sebelumnya, kemudian harga low-nya pun sekarang sudah di break. So kita akan lihat apakah euro USD ini dia akan menuju level resistan yang terlihat ya di angka 1,16. Jadi memang kecenderungannya euro USD ini akan coba turun, tapi kemarin ini menarik karena kemarin kita lihat ada candlestick yang dragonfly. Ini kita bisa dibaca bahwa kemarin itu buyer masuk ke pasar ya. 2 hari sebelumnya seller yang mendominasi, tapi kemarin terlihat buyer itu masuk ke pasar, terlihat dari bentuk candle dragonfly. Ini kalau saya trading, saya akan coba buy ya, kemudian saya akan pasang cut loss di 1.1672 ya. Jadi saya akan pasang cut loss itu sedikit di bawah harga penutupan kemarin. Jadi kalau secara risk to reward ya, kita ada 1.1500 poin ya, atau 150 pip, kemudian ada target di 1800. Jadi juga ada target risk to reward itu 1:1. Jadi kalau melihat seperti ini memang kalau mau coba buy itu boleh gitu ya. Kita akan coba, kalau mau coba buy, karena saya sendiri pasti akan coba buy di harga ini. Melihat candlestick kemarin ya, terlihat buyer itu masuk ke pasar. Ini untuk pergerakan euro USD ya. Walaupun terlihat trennya itu turun, tapi melihat pergerakan kemarin harga itu didorong turun, kemudian berhasil tutup di atas ya. Jadi kecenderungannya buyer itu coba masuk ke pasar ya. Sebenarnya kita akan lihat apakah dia bisa tutup di harga tertinggi sebelumnya, atau seller akan push harga itu masuk ke pasar. Kalau pandangan saya, kalau ingin berspekulasi ya silakan, saya akan coba ambil posisi di sini, ambil posisi buy ketika terjadi dip ya, mungkin di sekitaran 1.129 ya, sekitaran ini mungkin saya akan coba ambil buy, kemudian saya akan pasang cut loss di angka di bawahnya di 1.11, kemudian target di atas. Jadi ini untuk euro USD. Kemudian USD JPY, kita lihat kalau USD JPY ini sekarang pergerakannya trennya itu naik ya, terlihat dia naik. Kemudian juga dalam beberapa hari ya, ini juga terlihat pergerakannya saat ini sideways. Jadi pasar juga masih belum menentukan apakah akan melanjutkan tren naiknya ya, atau dia akan reverse, karena ini terlihat dalam beberapa hari terakhirnya cukup lama, ini mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, ya, hampir 3 minggu dia pergerakannya antara harga 112 ke harga 112.627 ke 114 ya. Jadi pergerakannya seperti itu. Kemudian kemarin terlihat ini ada formasi candle yang menarik ya, ini user top ya. Jadi ini memang kecenderungannya dengan pola candlestick seperti ini, dia akan hari ini kecenderungannya itu akan turun. Jadi untuk USD JPY ini sebenarnya juga menurut saya sih cukup bagus ya untuk ambil posisi sell untuk hari ini, karena formasi candle user top itu dengan risk to reward ratio kurang lebih risiko sekitar 80 poin, tapi targetnya sekitar 1,5. Jadi ada risk to reward 1:2. Ini cukup bagus
untuk coba ambil posisi untuk ambil sell di USD JPY. Ini pandangan saya untuk USD JPY. Pandangan saya untuk USD JPY, jadi lihat formasi candle, kemudian harga juga dekat resistan, formasi candle-nya yang is top ya. Jadi ini kecenderungannya sangat besar, dia akan coba untuk turun, potensi untuk turunnya cukup besar untuk USD JPY. Jadi sepertinya ini adalah salah satu favorit saya ya untuk ambil posisi hari ini di USD JPY. Ini USD JPY, kemudian selanjutnya kita akan coba lihat di pergerakan di harga emas. Ya, harga emas kita lihat sebentar ya. Jadi untuk harga emas ini memang terlihat dia menguat ya setelah dovish-nya kebijakan dari Fed ya di minggu yang lalu, sehingga buat emas itu jadi favorit investor ya, karena The Fed kemungkinan di meeting bulan Novembernya ini dia akan mengurangi stimulus yang diberikan ya, mulai mengurangi kebijakan pembelian obligasinya yang dikeluarkan sejak pandemi di tahun 2019. Jadi ada sekitar 120 billion US dollar yang dikeluarkan oleh setiap bulannya oleh The Fed ya, untuk membantu pemulihan ekonomi. Nah di bulan ini ya, di meetingnya yang kemarin, The Fed itu bilang dia mulai akan menarik kebijakannya tersebut, yang mulai akan mengurangi pembelian obligasinya. Ini berakibat kepada aset-aset yang berisiko itu, investor mulai mengurangi kepemilikan investasinya di aset-aset yang berisiko dan mulai masuk membeli aset-aset safe haven ya. Salah satunya adalah di emas, aset-aset yang tidak berisiko ya, sekaligus sebagai aset pelindung inflasi. Makanya kita lihat emas ini sekarang dia pergerakannya itu menguat ya. Kalau teknikal sekali lagi dia akan level resistan sebelumnya itu sudah ditembus. Jadi ini terlihat dia sudah ditembus. Level resistannya sudah ditembus. Ini ya level resistan di angka, ya ini resistan kuat ya, di angka 1833, satu kali, dua kali ditembus nggak bisa, tiga kali ditembus nggak bisa, yang keempat akhirnya ini bisa ditembus. Jadi sekarang kecenderungannya harga emas itu akan tes level resistan selanjutnya itu di harga, ya ini yang terlihat, yang pertama itu di angka sekitaran 1910 ya, ini yang akan coba dituju oleh harga emas ya, resistan di 1916 ya, ini akan coba dituju. Sekali lagi kalau kita mau buy, tunggu dia pullback ya, pullback ke area resistan yang sekarang menjadi support di sekitaran 18.33. Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil ya, kita secara teknikal kemudian juga fundamental sebaiknya untuk ambil posisi buy. Cuma sekali lagi ini kemungkinan akan terjadi pullback ya, tapi sebaiknya untuk ambil posisi buy, biarkan dia pullback turun mendekati area 1833, atau kalau di time frame yang lebih kecil di sini ada support yang terdekat itu di angka 1848 ya. Biarkan harga itu mendekat, dia terjadi pullback, investor ambil keuntungan, harganya turun sekitaran angka
ya, sekitar angka 1849 ini boleh coba ambil posisi buy dengan memasang cut loss di bawah 1833 dengan target di angka 1916 ya. Jadi ada sekitar $60, kemudian resikonya sekitar $19 ya, ada sekitar 1/3, risk to reward untuk di emas ya, pergerakan harga emas dengan kecenderungan resistan sudah ditembus dan dia akan coba resistan selanjutnya. Kita tidak tahu apakah resistan itu bisa sampai ke 1916, tapi paling tidak secara teori itu apabila resistan sebelumnya sudah ditembus, harga itu akan coba mendekati resistan selanjutnya. Ini untuk harga emas. Kemudian harga oil ya, kita lihat harga oil ini dia karena pemulihan ekonomi itu cukup bagus ya, banyak industri sudah mulai dibuka sehingga pergerakan oil itu cukup menguat ya, bahkan dia sampai mendekati angka 85 ya, kemudian coba ditembus tidak bisa ya, kemudian sekarang ini kecenderungannya turun ya, dia akan coba ke level support ya, level supportnya itu ini ada level support yang terdekat ya, ini level support yang terdekat di sekitaran angka 75. Ini kemungkinan hari ini akan coba dituju ya. Untuk hari ini sekitar poin 75. Cuma kalau kita lihat secara teknikal ini seperti ada double top ya, pergerakan double top, ada formasi double top dari harga oil yang memang ini potensinya dia akan coba ke level support ini cukup besar. Jadi kita akan lihat di area sekitaran 75 apakah emas ini oil akan tutup di bawah 75. Kalau dia bisa tutup hari ini di bawah 75, level selanjutnya akan dituju oleh oil itu adalah di sekitaran area 70 ya. Jadi ini cukup kita lihat hari ini ya, apa bisa tutup di bawah 75. Kalau bisa tutup di bawah 75, dia akan pergi ke area 70.43. So kalau menurut saya sih oil dari sisi risk to reward ratio better. Kalau yang trading harian itu ya jangan ambil posisi dulu ya, jangan ambil posisi. Kita lihat hari ini apakah dia bisa tutup di bawah 75 atau tidak bisa ya. Kalau hari ini dia bisa tutup di bawah 75 ya boleh ambil posisi sell dengan pasang cut loss di sekitaran 76. Jadi secara risk to reward ratio juga risknya itu 1 ya, tapi potensi dapatnya itu 3, ada 1/3. Ini kecenderungan untuk oil. Jadi kecenderungannya saat ini dia akan coba tes ke hari ini ke 75. Kemudian level support selanjutnya adalah di angka 70 yang akan dia coba untuk dituju ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan untuk analisa market pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak dan Ibu ya dalam pengambilan posisi atau dalam trading hari ini, dan semoga semuanya bisa mendapatkan profit hari ini. Jika ada yang ingin tanya, saya persilakan, boleh dibuka mic-nya melalui suara atau juga bisa melalui chat. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, saya akhiri analisa market untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu ya. Besok mungkin yang isi adalah cost riset.
Sekali lagi terima kasih, saya akhiri Zoom pada hari ini.